Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini gue akan kasih tahu ke kalian strategi investasi kripto dengan modal 1 juta aja nih ya. Kemarin kan gue sering bahas tuh dengan sebenarnya di bawah 1 juta juga bisa, tapi karena dengan 1 juta ini lebih sedang lah modalnya ya dibandingkan di bawah 1 juta. Nah, biar kalian juga profitnya merata gitu. Jadi gimana caranya ya? Kalau ini khususnya kripto, ada dua pilihan. Yang pertama, kalian trading atau investasi kripto. Yang kedua, yaitu gunakan fitur R. Nah, tapi karena dengan modal 1 juta kita maksimalin nih, ya. Yang pertama, kalau gua posisinya punya 1 juta, gua akan coba bagi dua, yaitu di trading futures kripto sama di trading spot, ya. Nah, tapi jangan dihabisin tuh, jangan dialih 1 jutanya ya. Taruhlah 500 ribu, 500 ribu buat dua trading jenis ini nih, jenis trading kripto nih, ya spot sama futures. Nah, kalau di futures kemarin gue sering bilang kalau di futures itu gue bisa dapetin dengan modal sekitar 200 atau 300 ya. Itu gue bisa dapetin sekitar nggak usah muluk-muluk nih. Sebenarnya 1 juta rupiah sih bisa kalian dapetin di futures dengan modal segitu. Tapi kita coba amannya aja yaitu 500 ribu ya. Nah, lumayan kan dengan modal sekitar 300 ribuan kalian udah bisa ngeraih keuntungan sebesar 500 ribuan ya. Terus apalagi yaitu spot. Nah, di spot ini sebenarnya modalnya nggak usah kayak 100, 200, 300. Kalian cukup dengan 100 ribu juga udah bisa ya, tapi nggak apa-apa, ada cadangan dana banyak juga nggak apa-apa. Nah, nanti kalian open posisinya nggak usah all in, nggak usah banyak-banyak. Kalian dimulai dari entah itu 50 ribu, 70 ribu, 100 ribu ya. Ya mau di bawah 50 ribu juga bisa, itu silakan, nggak apa-apa. Yang penting ingat, pakai trading plan atau investasi yang benar-benar sehat buat kita apa namanya, menjaga kondisi saat market emang nggak sesuai ekspektasi kita dan nggak sesuai prediksi kita nih, ya kan? Karena market itu kan sebenarnya bisa naik turunnya itu kan anjloknya parah ya. Kadang naiknya naik parah, kadang turunnya turun parah. Jadi nggak bisa diprediksi, tapi kita bisa membaca marketnya. Meskipun nggak pasti, tapi seenggaknya kita bisa lah, nggak buta arah. Ibaratnya kalau di map, oh berarti kalau gue mau lewat tujuan, kalau mau sampai tujuan ke C, ya berarti gue harus ngelewatin yang B dulu nih. Oh ya B ini gue inget nih, gedung ini nih. Nah jadi kalian lama-lama terbiasa tuh. Karena kalau kalian baru mulai, berarti baru ngelewatin jalan itu ya masih baca-baca map nih ya. Tapi kalau nanti terbiasa sering lewatin jalan itu, ya kalian nggak usah pakai map lagi. Udah hafal, udah motor juga udah enak. Sama kayak market. Market juga begitu. Kalau kalian udah terbiasa praktek terus, ya kalian bakalan terbiasa juga mencari market yang kuat naik dan turun. Nah, kalau di spot itu, gue biasanya kalian bisa lihat sendiri ya. Gue di modal di spot itu nggak banyak-banyak. Bisa 50 ribu, 70, 60 itu tergantung kondisi keuangan kalian. Nah, ya. Lalu kalau di futures itu, kenapa Henko bisa dapat 500 ribu? Nah, kalau kalian nonton video gue sebelumnya, ada di playlist YouTube gue nih, cek sendiri. Di situ gue benar-benar membuat atau membuat trading plan gue itu yang benar-benar sehat banget. Nggak ad, jadi ada take profitnya, ada stop lossnya. Nah, take profit ini nggak bisa gue kayak, wah hari ini marketnya bagus nih. Yang biasanya gue dapatnya cuman sekitar 1 dolar, gue taikin aja deh. Untungnya jadi 5 dolar nih, karena marketnya jadi bagus. Nggak gitu. Kalau kalian udah dengan modal segitu take profitnya 1 dolar, ya udah segitu aja. Konsistenin dulu, ketika udah konsisten, udah paham, baru kalian entah itu sebulan, 2 bulan, tingkatin lagi, entah itu modalnya, open posisinya, ya itu setelah kalian. Tapi ingat, jangan tiba-tiba hari ini modal segini, besok ditambah lagi, open posisinya ditambah, take profitnya malah ditingkatin lagi. Jangan. Konsisten dulu yang penting. Ya, biar kalian terbiasa. Itu kalau di future, kuncinya itu aja. Tapi kalau di spot itu kan, karena resikonya tuh nggak terlalu beresiko kayak futures yang dimana kalau kita salah prediksi arah nih harusnya kan ke atas dia ke bawah minus dong dia nanti entah gue nggak tahu berapa lama itu bakalan naik market. Nah itu bakalan naik lagi profit, kalian bisa jual ketika aset yang kalian beli itu udah naik melebihi harga yang kalian beli ya. Contohnya kalian beli di harga 1 juta, berarti nanti dia per koin naik tuh 1,5 juta, nah berarti kan udah profit seperti itu. Masih ada 500 ribu nih. 500 ribu buat apa? Dana cadangan. Ya. Dana cadangan, pahit-pahit, amit-amit.
ternyata di spot dan futures kalian rugi. Tapi sebenarnya enggak sih ya. Mungkin kalau kalian belum paham banget baru rugi. Tapi kalau kalian udah sering belajar sama gua materi di grup ya, kan di grup tuh udah banyak tuh materi-materi yang udah gua kasih tahu ke kalian, itu benar-benar udah paham, udah enak banget. Sama di YouTube udah kayaknya kalian bakalan bisa deh ya. Apa ya? Sekitar 10-20% lah kalian ibaratnya mengalami dua-duanya nih spot dan future rugi. Ya jarang banget tapi jarang. Nah, 500.000 itu sisanya buat dana cadangan buat investasi. Nah, 500.000 ini bisa kalian bebas nih. Investasinya coba di investasi yang bisa diambil kapan aja modalnya, keuntungannya. Terus yang resikonya nggak terlalu besar kayak trading. Contohnya apa? Reksadana, peer-to-peer lending, ya. Itu sembari kalian taruh situ aja udah. Bagi dua. Bagi dua, yang satu 200, yang satu 300 itu serah kalian. Intinya yang bisa diambil kapanpun kalian butuh, ya, 500.000. Nah, kalau kalian pengen kayak, kenapa nggak ditaruh semuanya? Jangan guys, karena ada situasi nanti ketika ternyata kalian rugi di situ, nih, hawa serakah kalian bakalan muncul nih. Hawa balas dendamnya. Ingat, kalau kalian udah terpancing, mau open posisi terus abis-abisan, udah kalian bakalan boncos, bakalan rugi, bakalan bangkrut. Pokoknya kalau udah ada pikiran kayak, sialan hari ini gue nggak profit lagi, apa gue tambahin lagi aja lah. Gue open posisi nih, open posisi yang banyak biar profitnya besar. Itu udah nggak sehat lagi. Mending kalian tutup marketnya, kalian tenangin diri, belajar-belajar lagi. Kalau nggak, lakukan hobi atau lakukan hal lain yang benar-benar bisa meningkatkan mood kalian, bisa happy lagi nih. Ya udah, yang penting masih ada 500.000 itu cadangan buat kalian nanti trading lagi, ya. Nah, nanti dari hasil-hasil itu nggak usah muluk-muluk dapat keuntungan entah 500.000 1 juta. Kalau gua bisa dengan modal 500.000 seharusnya gue bisa untung 1 jutaan lebih ya, bisa 1,5, bisa 500.000 1 juta tergantung dari marketnya. Nah, kalau kalian ngeliatin gue trading waktu gue dapetin 1 juta itu juga dengan modal sekitar 400.000 apa, itu sebenarnya gue dapetnya 1 juta 300 apa 400 gue lupa pokoknya. Tapi kalau kalian lihat videonya ketahuan tuh gue dapet untungnya berapa, terus gue WD 1 jutanya ya, sisanya itu ya udah untung sama modal dijumlahin jadi modal semua buat gue trading lagi, buat gue cari profit lagi, cari cuan lagi. Oke. Nah, sebenarnya kalau kalian tanya dimulai dari mana ya, kalau kalian masih pemula emang agak sedikit susah atau sedikit ribet untuk kalian berpraktekin ini. Makanya gue suruh kalian belajar trading dulu, pahami dulu market-marketnya, informasi candle, sinyal kenaikan itu apa, ya, SNR itu penting banget, dan psikologi diri. Nah, jujur kalau soal belajar teknikal market crypto itu gampang banget, ya. Gampangnya gimana? Selama kalian konsisten diulang terus belajar, lama-lama pasti bisa. Pasti bisa, pasti. Mau kalian nggak berbakat, mau kalian dibilang lemot kan, mau dibilang belajar telat, lelet, dan pasti bisa nanti. Nah, yang sulit mau trader yang udah profesional, yang udah bertahun-tahun trading, itu ya itu psikologi diri. Karena banyak kan kalian dengar ada yang mau bangkrut sekitar 1 miliar, ada yang jual rumah, ada yang bangkrut sampai gadein motor, mobil. Buset. Itu terkenanya psikologi mereka. Saking mungkin udah ngerasain dengan profit besar-besaran, terus tiba-tiba jatuh, dan dia balas dendam nih, mau balikin modal, karena dia yakin bakal profit, ternyata ngeblank. Karena nafsunya udah terkendali nih, nggak bisa berpikir dengan dingin lagi, dengan teknik-teknik mereka yang udah mereka kawasin itu udah lupa tuh, udah pakai teknik apa aja dicampur. Nah, makanya gue bilang, yang susah itu psikologi diri ya, jaga emosi kalian, kalau lagi ngamut nggak usah trading, kalau lagi ada masalah udah jangan, kelarin aja dulu, bikin happy diri kalian sendiri, nanti ketika udah mood udah bagus, kalian udah enak, udah santai tuh baca market tuh udah, meskipun market jelek, market bagus tuh udah enak, kalian tinggal open posisi buy, open posisi sell, udah profit ya. Jadi tetap pakai trading dengan sehat, investasi dengan sehat, dan pakai platform dan aplikasi juga yang benar-benar kalau bisa resmi aja dulu. Resmi itu udah kayak ojek, udah ada terdaftar di OJK, Bapepti, Kominfo, dan lain-lain ya. Pokoknya dimulai dari situ aja ya. Belajar nanti kalian tahu tuh mana yang aplikasi beneran, mana yang enggak.
Karena banyak banget nih yang ngadu ke gua, DM Instagram ke gua tuh tentang aplikasi yang benar-benar penipu dan bla bla, udah disuruh transfer, ya itu disuruh WD, WD-nya disuruh ada konfirmasi dari pihak si aplikasi dulu. Kalau yang biasa enggak ya, kalau kita mau kayak WD ya tinggal WD aja. Terus nunggu 2 hari, 1 hari juga udah di masuk ke rekening. Tapi nanti gue bikinin gimana cara membedakan nih mana aplikasi yang benar-benar scam atau hanya abal-abal penipu dan mana yang enggak di video selanjutnya. Oke? Jadi kalau kalian ada pertanyaan bisa DM IG gue atau bisa langsung di kolom komentar video ini. Kalau kalian mau belajar trading dengan mulai dari nol, investasi entah itu aset saham, kripto, reksadana, P2P lending, silakan cek di playlist YouTube gue. Di situ ada yang mulai dari nol. Dan kalau kalian mau belajar gabung di grup gue gratis, tinggal DM IG gue. Nanti gue kirim undangannya karena di situ ada materi-materi panduan di mana kalian harus mulai dari mana nih tradingnya. Ya. Terima kasih yang udah nonton video gue. Sampai jumpa lagi di next video.